السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, jamaah salat Jumat rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hendaknya kita senantiasa mengingat bahwa satu di antara kita bersaudara. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang mukmin bersaudara. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memperhatikan persaudaraan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa kunu ibadallahi ikhwana." Hendaknya kalian menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersaudara. Bahkan persaudaraan seorang muslim satu di antaranya merupakan salah satu tanda kesempurnaan keimanan mereka. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yablughu 'abdun haqiqatal iman hatta yuhibba lin-nasi minal khair ma yuhibbu li nafsihi minal khair." Seorang hamba tidak akan sampai pada hakikat keimanan sampai ia mencintai kebaikan bagi orang lain sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Dalam Sahih Muslim juga ditekankan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ahabba an yuzahziha 'anil nar wa yudkhilal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti 'alan nas ma yuhibbu an yu'ta ilaih." Barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaknya ia menemui kematiannya, hendaknya dia berusaha meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, serta memberikan kepada manusia sesuatu yang ingin diberikan kepadanya. Hadis ini dan hadis-hadis yang senada dengannya menunjukkan bahwa orang yang beriman hendaknya senantiasa merasa senang dengan apa yang membuat senang saudaranya. Kemudian dia sedih dengan apa yang saudara-saudaranya juga sedih. Kemudian ia menginginkan kebaikan bagi saudaranya yang mukmin sebagaimana ia menginginkan kebaikan untuk dirinya. Hal ini dapat terwujud bila seorang muslim selamat dari kecurangan,
selamat dari kedengkian, selamat dari hasad antara satu di antara yang lainnya. Hasad salah satu di antara penyakit yang mana seseorang tidak suka orang lain mengungguli atau menyamainya dalam nikmat. Ia ingin unggul di atas yang lain dan ingin menjadi satu-satunya orang yang memiliki nikmat tersebut. Sedangkan keimanan menuntut sebaliknya. Keimanan menuntut orang-orang yang beriman agar turut merasa senang atas kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saudaranya tanpa ada keinginan nikmat tersebut hilang atau berkurang dari saudaranya. Jamaah muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang memiliki karakter seperti itu. Orang-orang yang tidak menyombongkan diri di dunia dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin." Negeri akhirat kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Kesudahan yang baik berupa surga disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman yang tidak ada rasa hasad dan dengki kepada saudaranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim." Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu orang muhajirin dan ansar, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami serta saudara-saudara kami yang beriman terlebih dahulu daripada kami, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun dan lagi Maha Penyayang." Maka berdasarkan ayat ini, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara karakter orang yang beriman, bersih hatinya, bersih lisannya terhadap saudara sesama muslim, baik yang beriman terlebih dahulu dari mereka atau yang datang belakangan, baik yang sudah mengenal agama Islam, mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau orang yang belum mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap muslim hendaknya mencintai apa yang dicintai orang-orang yang beriman sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri, juga membenci apa yang dibenci oleh mereka sebagaimana mereka juga benci hal tersebut untuk dirinya. Jika ia melihat kekurangan, kesalahan, kekhilafan pada saudaranya, maka ia berusaha untuk memperbaikinya. Seorang mukmin tidak akan menjadi mukmin yang benar dan hakiki sampai ia meridai kebaikan bagi yang lain sebagaimana ia meridai kebaikan untuk dirinya sendiri. Jika seorang mukmin tidak ingin atau tidak suka digunjing oleh orang lain, lantas bagaimana bisa ia suka menggunjing dan membicarakan saudaranya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim." Dan janganlah satu di antara kalian menggunjing sebagian di antara yang lainnya. Apakah di antara kalian ada yang suka memakan bangkai saudaranya sendiri? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Jika seorang muslim tidak rela untuk diadu domba, bagaimana bisa ia rela mengadu domba orang lain yang saling mencintai karena Allah demi merusak hubungan di antara mereka? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti' kulla hallafin mahin, hammazin masya'in binamin." Janganlah engkau patuhi orang-orang yang suka bersumpah palsu dan berkepribadian hina, suka mencela, berjalan kian kemari menyebarkan fitnah di antara kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan
La yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Jika seorang mukmin tidak ingin dihina, tidak ingin diolok-olok orang lain, bagaimana bisa ia tega menghina dan mengolok saudaranya sendiri? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah setiap yang mengumpat lagi suka mencela. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhaqun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, mereka orang yang dahulu selalu meremehkan, menertawakan orang-orang yang beriman. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika seorang mukmin tidak mau dicurangi dalam transaksi jual beli, lantas bagaimana ia tega mencurangi dan menipu saudaranya dalam bermuamalah dengan mereka? Jika seorang mukmin tidak ingin disakiti oleh tetangganya, lantas bagaimana ia tega menyakiti tetangganya? Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila man ya Rasulullah? Qal alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman dengan sempurna. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Beliau ditanya, siapa gerangan wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukannya. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika seorang mukmin tidak ingin terzalimi, lantas bagaimana ia suka menzalimi orang lain? Jika seorang mukmin tidak suka atau tidak ingin dirusak transaksinya, justru berapa banyak orang yang merusak transaksi saudaranya. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la yabi'ur rajulu ala bai'i akhihi wa la yakhtub ala khitbati akhihi. Janganlah seorang membeli apa yang sedang berjalan transaksi olehnya saudaranya, dan jangan meminang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikmah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم لقائه. معشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dan memberikan standar yang benar bagi setiap muslim dalam sebuah kalimat yang singkat dan padat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jika dia mencintai kebaikan bagi dirinya sendiri, maka hendaknya ia berusaha mencintai kebaikan untuk saudaranya. Jika ia membenci keburukan bagi dirinya, maka hendaknya dia membenci keburukan itu bagi saudaranya. Jika ia ingin dijauhkan dari keburukan, maka hendaknya dia berusaha menjauhkan keburukan untuk saudara-saudaranya. Demikianlah kaidah yang bermanfaat serta pesan yang menyeluruh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala semua sifat-sifat yang tersebut di atas dan menjauhkan kita dari sifat-sifat yang tercela. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' asa an yakunu khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu di antara kalian mengolok orang yang lainnya. Bisa jadi orang-orang yang diolok lebih baik dari mereka,
bisa jadi perempuan yang mengolok orang perempuan yang lain lebih baik daripada mereka. Dan janganlah kalian saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah keimanan. Siapa yang tidak bertobat, mereka itu orang-orang yang zalim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.